Oke, selamat apa ini? Selamat malam semua. Sama subuh. Kembali lagi di episode 2. Anggap saja ini kita bicara skripsi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas PESPA. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sukarta. Saya berasal dari Musyawarah Arsip. Saya Ahmad Wahidu Burhanuddin dari Arsip Timur. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejauh Sudah ada ini kalah? belum. Oh, belum ada. Masya Allah. Nah, nah pada malam hari ini Ucil akan membahas bagaimana skripsinya, kemudian bagaimana proses penelitiannya juga pada saat meneliti kemarin. Boleh sampaikan apa judulnya? Judul skripsi saya itu Vespa di Kota Makassar dari kendaraan dinas menjadi gaya hidup tahun 1967 sampai 2001. Oke, jadi sedikit opening juga. Vespa ini kan sekarang itu sudah menjadi, bisa dibilang, gaya hidup tentunya, atau masuk dalam kultur suburban scenes dan lain, ada mods mede dan lain yang memang sudah banyak berjalan di Indonesia, bahkan di dunia tentunya. Nah, sebelum jauh membahas soal Vespa, kita perlu tentunya membahas soal bagaimana Kota Makassar membentuk sebuah identitas ini tentunya. Ya, namanya Makassar sebagai kota kosmopolitan yang tentu saja banyak orang yang datang, dalam sejarahnya juga ditarik ulur lagi dari zaman kerajaan, zaman VOC, kemudian masuk ke pemerintahan kolonial Belanda, kemudian akhirnya ditetapkan menjadi ibu kota negara bagian Indonesia Timur. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa banyak trendsetter, gaya hidup, budaya, teknologi yang masuk di kota. Nah, apa sih sebenarnya yang kenapa bisa membuat itu terjadi? Kalau persoalan identitas gaya hidup toh modern masuk di Makassar itu tidak terlepas dari pengaruh kolonial, karena orang-orang kalangan awal menjadi konsumen atau pengguna misalnya kendaraan bermotor itu masuk ada di kalangan bangsa Eropa, pejabat pemerintah kolonial, pejabat pemerintahan lokal atau pribumi tapi yang bangsawan. Oke. Kita fokuskan ke kendaraan bermotor ya. Berarti kalau kita berbicara pemerintahan kolonial Belanda pasca ekspedisi atau penaklukan di tahun 1905, kemudian akhirnya ditetapkan Makassar menjadi Hemente, itu berarti faktor yang sangat mempengaruhi itu. Ada tidak bukti-bukti bahwa memang awalnya sudah Vespa yang dipakai oleh para pejabat ini dan bangsawan lokal yang ada di Kota Makassar, atau seperti apa? Kalau sejauh penelusuranku Kak, karena kan Makassar itu sebagai kota pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, dan banyak kapal-kapal Belanda atau yang termasuk bagian dari perusahaan KPM itu yang keluar masuk mendistribusikan barang-barang dari luar. Ada beberapa perusahaan, kalau bicara ke skop Indonesia ada namanya NV International, Borsumis. Kemudian itulah yang berperan penting untuk mendistribusikan di Makassar, di bagian kawasan Indonesia Timur. Oke, nah berarti sudah kayaknya secara skop itu lebih mengarah ke industri ya? Iya. Berarti karena ada pengaruh industri yang sangat kuat, maksudku dari hubungan jalur perdagangan dari Batavia tentunya ya. Iya. Kemudian masuk ke bagian Indonesia Timur, berarti karena besarnya juga pengaruh pasar berarti yang mempengaruhi itu. Atau memang sudah dari awal, oh ini hanya kendaraan dinas? Enggak sebenarnya Kak, karena itu Vespa belakangan. Kalau bicara ke soal Vespanya, kalau bicara ke soal kendaraan bermotor, itu sebenarnya dari sepeda dulu. Oh, oke. Dari sepeda. Cuman memang yang bisa akses itu orang-orang tertentu, dan itu rata-rata dijual dulu di namanya Jalan Kemakmuran, dan itu rata-rata dijual oleh toko-toko alat teknik atau bengkel otomotif. Jadi tidak ada dealer khusus tahun-tahun 1910 sampai 1920-an, itu belum ada. Rata-rata kendaraan bermotor itu ada memang khusus importirnya yang mengimpor langsung, jadi dia tidak lewat pemerintah. Batavia, Surabaya maupun Makassar itu ada importir lokal, termasuk tentara KNIL. Itu pakai kendaraan yang dari Eropa. Ada foto saya dapat sejenis pawai militer di Makassar, motornya itu yang saya lihat BSA. Dan rata-rata itu BSA ada itu kayaknya Inggris ya? Iya, BSA Inggris, terus Norton, Zundap dari Jerman. DKW kalau tidak salah juga. Oke. Dan itu banyak beredar di Makassar pada awal-awal abad 20-an. Kita telah membahas bagaimana sebenarnya industri Kota Makassar pada saat itu, dan akhirnya bagaimana
dijadikan sebagai Hemente Makassar atau pusat dari kolonial Belanda di Indonesia Timur. Kemudian bagaimana pengaruh industri, kemudian bagaimana pengaruh militer juga ya tentunya sebagai alat kendaraan perang toh yang mereka pakai pada saat itu. Nah, jadi secara skop memang Makassar itu menjadi sentrum dari itu semua tadi. Dan salah satu kegunaan motor yang dipakai tentara Knil itu dia gunakan untuk patroli wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar untuk patroli di wilayah-wilayah pedalaman. Sedikit inspo juga, jadi banyak kendaraan-kendaraan awal dari Eropa itu pasti berasal dari merek-merek Inggris, Norton, BSA, Jerman. Pada saat itu belum kayaknya mulai Piaggio Motor yang sebagai pemilik hak merek dari Vespa itu belum masuk ya. Belum. Bagaimana sih awal mulanya Vespa masuk di Kota Makassar? Tadi ini kakak Iya. ada satu dua pria yang didiskusikan ini kak. Wah, ini salah satu senior ini juga. Vespa. Oh, Enggak skripsinya Kak Yudi. Iya. Menarik ini kayaknya untuk. Menarik, silakan kalau mau duduk boleh. Iya, kalau mau duduk boleh. Iya. Di situ dulu. Iya, santai saja. Nah, Tapi dikira aku setan di situ. oke, lanjut. Pertama saya mau bahas soal Piaggio-nya dulu. Oke. Kan Piaggio resmi berdiri di Pontedera, Italia tahun 1946. 19. Yang awalnya dia tidak memproduksi motor. Kalau tidak salah pesawat sama kereta api. Cuman akibat Perang Dunia II, pabriknya itu kena bom. Terus yang di awal itu sebenarnya Vespa pertama yang dibikin sama Piaggio itu kan sisa-sisa bahan. Dan kemudian itulah yang mulai dikembangkan sama Enrico Piaggio. Oh, bukan memang produsen motor awalnya di? Bukan. Ya karena sedikit yang saya tahu, koreksi saya jika saya salah juga. Pada saat itu kan masuk Perang Dunia Kedua toh. Dan bagaimana Benito Mussolini membutuhkan produksi untuk bahan kendaraan untuk para tentaranya. Ada hal yang menarik yang saya underline tadi. Karena berasal dari bahan-bahan bekas tadi, apakah itu yang mempengaruhi bentuk awalnya Vespa yang memang unik? Itu ide gilanya Enrico Piaggio dari film sih sebenarnya, karena ada filmnya. Itu mulai tenar pada saat intinya strategi pasarnya juga bagus, karena ada film yang judulnya Roman Holiday tahun 1953. Roman Holiday. Itu yang mulai sebenarnya menyebarkan untuk kasih naik lagi namanya Vespa. Promosi masuk di film itu. Dan itu strategi yang digunakan oleh perusahaan Piaggio sendiri, karena awalnya itu sebenarnya diragukan. Kalau dari filmnya itu beberapa kali cari pinjaman di Indonesia, yang paling tua impor langsung oleh toko-toko yang ada di Batavia. Kalau tidak salah namanya itu NV Erika. Saya rasa jelas polanya juga. Jadi setelah Indonesia merdeka tentunya, setelah memasuki zaman agresi militer Belanda 1 dan 2, kemudian bagaimana konferensi Meja Bundar mengakui akhirnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, akhirnya tumbuh masif atau sporadis lah, saya maksudkan seperti itu, karena dari Batavia kemudian ke Makassar akhirnya membuat jaringan-jaringan perdagangan ini, meskipun pada awalnya kan tetap dilanjut dari apa yang terjadi pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada saat itu siapa sih yang pertama kali di Kota Makassar? Kalau masuk di Makassarnya, catatannya itu saya dapat tahun 1956. Oh, 1956, oke. Di Klan. Dealernya di Makassar itu namanya NV Ciliwung. Lokasinya di kawasan dekat-dekat Benteng Rotterdam. Kalau masih jalannya tahu? Dulu namanya Karebosi nomor 31. Tapi sebelum itu motor-motor Eropa itu dijual sama pengusaha asal Tionghoa. Namanya Toko Ban Hong Liu. Berarti polanya itu hanya melalui jaringan distribusi yang ada di pusat di Jawa sana. Iya. Vespa yang pertama kali ada di Kota Makassar itu apa? Namanya itu Vespa 150 Struzzo VL3T. Yudi ini sebenarnya dia kan seorang penggemar Vespa ya. Jadi sama di episode sebelumnya berbicara soal skripsi atau penelitian, kita pasti melihat
bagaimana ketertarikan, bagaimana apa yang membuat kita trigger mau kak meneliti ini deh. Karena kan kehidupanmu ini kan kau pakai Vespa toh. Pernah ada dulu Vespamu? Iya, pernah. 10 ya? 2. Oh, 2. Vespa itu tadi yang menjadi awal masuknya di Kota Makassar. Nah, apakah memang awal masuknya Vespa itu tahun 50-an, kemudian masuk ke tahun 60-an? Selain karena bentuknya yang unik seperti tawon tadi itu, apa yang digemari oleh masyarakat? Sebelum pemerintah terlibat mengambil itu sebagai kendaraan dinas, apakah memang sudah mulai tren masyarakat mulai memakai itu di Kota Makassar? Bisa saya katakan pada saat itu di tahun 50-an, entahkah memang sudah ada yang beredar di awal 50-an, penelusuran yang saya dapatkan tahun 56, Itu foto atau iklan. iklan? Iklan dan ada gambarnya tulis. Jadi itu yang saya telusuri. Kenapa akhirnya Vespa yang dipilih menjadi Iya. kendaraan dinas? Kemungkinannya tidak ada pilihan lain. Catatan yang saya dapat, arsip, awalnya Vespa itu dijadikan kendaraan dinas pada saat pemerintahan Gubernur Ahmad Lamo. Ahmad Lamo. Ada catatan yang saya dapat tahun 1967. Dia mengimpor sebanyak 45 unit. Memang di catatan itu tidak ada jenisnya. Cuman dari penelusuranku, wawancara dan lain-lain, kemungkinan besar yang awalnya dijadikan kendaraan dinas di lingkungan gubernuran itu SS90. Rata-ratanya satu Vespa itu di tahun 65 ribu. Jenisnya SS90 yang ada tangki Tangki di depan ya. bukan sebenarnya tidak ada pilihan sih, apa nih, kurang karena Biaya mahal. saingannya itu moped yang kayak sepeda itu. Oke. Dan ya ada juga beberapa merek Inggris yang tadi toh, maksudnya ada Inggris, Norton, BSA. BSA. Kemudian ya ada satu juga merek motor itu namanya Jawa. Itu sejenis dengan Norton dan lain pada saat itu 1960-an juga masuknya. Nah, dari mana itu jauh? Itu Ceko. Setelah Gubernur Ahmad Lamo memesan Vespa sebanyak 45 unit tadi, yang lebih tepatnya tipe SS90 itu toh. Kalangan siapa yang pakai itu? Nah, yang pakai untuk kendaraan dinas itu rata-rata pejabat, kepala bidang, kepala Oke. seksi. Saya juga pernah dapat catatan jauh sebenarnya sebelumnya dari Ahmad Lamo tadi. Ada permintaan untuk pengadaan Vespa. Ini dikeluarkan sama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk diberikan kepada Hamsadem Mangemba sama Ishak Salim selaku pegawai di Dinas Kebudayaan. Sebenarnya untuk pakai mobilisasi Mobilisasi, oke. ke acara-acara kesenian di Makassar. Itu tahun 56. Kalau kita melihat menelisik soal gaya hidup, kalau yang saya tangkap, Vespa ini dijadikan sebagai simbol gaya hidup menurutku ya. Maksudnya di tahun 50-an, 60-an itu kan lagi susah-susahnya tuh. Masa-masa konflik dan masa-masa rezim berubah dari Soekarno Orde Lama, kemudian rezim baru Soeharto ke Orde Baru. Yang saya tangkapnya ada perubahan gaya hidup, kemudian menurutku atau asumsiku, Vespa itu sebenarnya dijadikan sebagai simbol kemapanan pada saat itu. Nah akhirnya masuk ke dalam tatanan pemerintahan, kayaknya bisa nih kita jadikan sebagai kendaraan dinas toh. Ya selain untuk mobilitas pekerjaan tadi, mengunjungi tempat-tempat lain dan lain. Saya juga ingin tahu sebenarnya perubahan makna Vespanya itu. Apalagi dilihat sebagai simbol gaya tentunya. Kemudian anak muda juga yang memakai Vespa itu kayak mungkin sekarang ya yang kalau memiliki kendaraan yang sama nongkrong. Nah, apakah itu terjadi juga? Kalau saya melihat tuh sebenarnya terjadi juga yang kayak begitu karena perubahan makna Vespa di tahun 60 sampai 80-an ada pengaruh dari dijadikannya Vespa itu sebagai motor dinas. Setelah itu masyarakat juga mulai melihat loh, ini keren tuh dong. Iya. Pegawai pakai Vespa. Siapa ndak mau gitu toh? Makanya kemudian di tahun 70-80-an itu masa jaya-jayanya Vespa di Kota Makassar. Karena catatan statistik yang saya dapat di tahun 70 itu di Sulawesi Selatan jumlah peredaran Vespa 3.800-an dan untuk di Makassar ada 3.100. Sampai di tahun 1989 itu jumlah peredaran Vespa di Sulawesi Selatan 42.000. Naik ya? Naik. Melonjak. Melonjak.
berarti bisa dibilang kayak di berasur-asur jadi kayak gaya flexing ini. Karena dibilang Iya. dulu Vespa tuh pejabat yang pakai, jadi Nah, lama kelamaan bisa tuh nggak pakai Vespa, keren Karena kain. ada beberapa catatan juga di koran, pemerintah daerah juga berangsur-angsur untuk menjadikan Vespa itu sebagai kendaraan dinas. Artikel di koran tuh saya baca di tahun 80-an. Saya lupa persisnya. Ada memang kesempatan cicil kendaraan untuk pegawai eselon 1, eselon berapa? ini pejabat tinggi lah. Intinya pejabat tinggi. Di daerah itu memang banyak permintaan untuk Vespa. Orang melihat itu sebagai sesuatu hal yang keren dan lain, dan mungkin saja itu yang membuat ya kenapa akhirnya kita anak-anak sekarang atau anak-anak mungkin milenial, Gen Z dan lain kayaknya bagus kok kalau jadi pegawai saja deh, karena pengaruh dari orang tua yang melihat itu bahwa oh kalau jadi pegawai dikasih nanti kendaraan dan lain. Setelah SS 90 apa yang marak masuk tahun 80-an? Menurut beberapa catatan yang aku dapat, karena ada catatan untuk permintaan perubahan STNK atau di lingkungan pemerintah provinsi di tahun 80. Saya telusuri nomor mesinnya, nomor rangkanya, tahunnya. Ada beberapa jenis, ada SS 90, Super, Sprint, sama 100 Sport. 100 sport. Yang 100 Sport ini kayaknya yang dari Amerika kayak. Nah, Inggris kayak Amerika. Intinya itu. nah semua Vespa itu yang akhirnya menjadi viral sekarang toh. Yang jenis-jenis itu maksudnya beberapa tahun yang lalu ya, maksudnya mungkin masuk di tahun 2020 atau sebelum Covid ya. Yang akhirnya Vespa kembali menjadi tren begitu. Kalau dari wawancaraku dari beberapa narasumber, awal 2000-an itu sempat turun tapi tidak terlalu bagaimana, karena pengaruh mungkin krisis 98, tapi itu tetap naik lagi karena Vespa itu bertahan di kalangan penggemarnya. Masyarakat Sulawesi Selatan itu senang dengan nongkrong, berkumpul. Karena senangnya masyarakat Sulawesi Selatan pada saat itu, apalagi Kota Makassar ya sebagai kota metropolitan tentunya, ada pemikiran bahwa kayaknya bagus dia untuk membuat komunitas tentunya, atau awal munculnya komunitas lah pada saat itu. Di akhir 80-an itu banyak sebenarnya untuk berkumpul karena kesamaan hobi. Sesama penggemar Vespa bisa sharing, bertukar ilmu soal Vespa. Itu ada di akhir 80-an dan sampai periode awal 90-an. Di 90-an itu pada saat muncul ide-ide untuk berkumpul tuh, dari yang paling tua sampai yang paling muda itu tidak monoton nih, ini pegawai aja ada, itu gabung ji semua. Dan ada beberapa memang titik di Kota Makassar yang dijadikan untuk tempat ngumpul, Pantai Losari sama di RRI, dan itu kumpulnya malam minggu. Berarti pola itu sebenarnya sudah lama, sudah lama ya. Oke. Nah, Dan memang ketika komunitas itu muncul, kan kayak sekarang kalau bentuk lembaga komunitas itu kan resmi, ada suratnya tuh, ada administrasinya. Dan rata-rata narasumber yang saya temui memang di awal itu belum hanya sekedar ini nongkrong, berkumpul saja, bikin nama. Oke, berkolektif dan lain. Namanya sebenarnya ada, cuman administrasinya itu kemudian diurus jauh-jauh hari. Vespa itu bertahan ya karena di situnya kumpulnya itu Solidaritas. malam minggu, terus kumpul, terus jalan keliling kota. Dari komunitas kemudian kayaknya bagus kalau seragam Ki juga ada Iya, dan lain, musik-musik ska dan lain seperti itu. Apakah itu terjadi juga? memang terjadi juga. Karena misalnya jauh sebelum komunitas-komunitas itu muncul di tahun 80-90-an, ini kan Vespa juga tidak terlepas dari apa yang terjadi di Inggris pada tahun 60-an. Oh iya, Yang persaingan rocker dan mods. Ya, sebenarnya sedikit cerita. Jadi di tahun 60-an kan munculnya British Invasion. The Beatles muncul, Pink Floyd dan lain. Kemudian ada orang yang masih mempertahankan bagaimana ya istilah dengan mods lah. Ya kalangan kaum kelas pekerja juga yang mempertahankan dengan gaya necisnya. Kalau tahu genre musik ska, yang begini-begini, jingkrak atau begitu-begitu. Saya tangkap hal menarik di sini. Apa yang terjadi di Eropa berarti di bawah
masuk ke dalam Makassar juga tentunya ya. Iya, itu ada pengaruh. Cuman sejauh yang saya tangkap ya, dari penjelasan narasumber-narasumber yang saya temui, kan mungkin zaman-zaman 80 90-an juga marak di majalah-majalah kan. Oh oke, ada majalah Hai dan lain tentunya. Oke, Yang oke. sumber informasi juga ada bisa didapat dari situ. Beriringan dong masuknya British Invasion, musik pop culture pada saat itu akhirnya menambah ke otomotif juga tentunya. Iya, di 90-an itu kan ada beberapa sampel di skripsi gitu. Ada beberapa komunitas. Dari 3 komunitas yang saya temui, itu beda-beda semua penampilan anggotanya ketika naik Vespa, terus penampilan Vespanya. Itu ada Ciri khas. ciri khas tersendirinya Oke, masing-masing. Di situ Mi juga kira-kira muncul komunitas apa ekstrim. Kalau ekstrim kayaknya di 2000 tahun-tahun 2000-an. Oh 2000. Oh. Fenomena menarik yang terjadi di tahun 90-an toh. Ya di situ kan pecah-pecahnya itu tadi. Iya. Era industri masuk, musik, pop culture, budaya dan lain. Tapi di awal memasuki tahun 90-an juga kan sudah mulai masuk motor-motor Jepang toh. Iya. Nah, bagaimana apa yang terjadi pada saat itu? Di 90-an sampai 2000-an, selain karena krisis 98 itu agak menurun Vespa karena lonjakan harga di Indonesia termasuk di Makassar itu naik harga Vespa. Dan kalau saya tidak salah ingat ada pelarangan untuk produksi motor 2 tak di akhir 90-an. Makanya dia tidak bertahan di produksinya, dia berhenti produksi di 2005 kalau tidak salah. Oh ya, sekedar informasi juga, dealer yang ada di Makassar itu berdiri pada tahun 1974. Ada PT Diana Indonesia. Oke, PT Diana Indonesia. Kayaknya itu yang Kawasaki sekarang ya? Iya, di Jalan Sulawesi. Oh, di Jalan Sulawesi. Itu sebagai pemegang utama di Kota Makassar. Perpanjangan tangan dari PT dan Motor. PT dan Motor kan berdiri tahun 72. Terus 2 tahun setelahnya ada PT Diana Indonesia di Makassar. Sangat berdampak ternyata ya dari masuknya motor-motor Jepang, kemudian Pelarangan mesin 2 tak tadi. ya pelarangan mesin 2 tak, regulasi itu yang muncul dan akhirnya ya merambah ke krisis ekonomi tahun 98 yang akhirnya membuat itu. Nah, selain dari fenomena ini, Vespa itu kan dijadikan sebagai bukan hanya kendaraan tapi bagaimana cara bentuk merawat ingatan juga tentunya toh. Saya sering memperhatikan di jalan bagaimana teman-teman Vespa, maksudnya di zaman sekarang komunitas Vespa itu kayak solid sekali. Ada tidak yang kau dapat itu juga? Kenapa solidaritas persaudaraan di komunitas-komunitas Vespa ini sangat kuat? Itu sebenarnya tidak ada alasan khusus. Menurut beberapa narasumber dari komunitas yang saya temui, semuanya mengusung itu. Persaudaraan. Persaudaraan. Iya, karena seperti inilah maksudnya masyarakat Bugis Makassar, Toraja, Mandar dan semua suku kan pasti memiliki rasa persaudaraan yang kuat toh. Ada tidak pengalaman menarik? Ada. Saya pernah mogok di Abdesir, ya Abdullah dan Sirua. Terus ada 2-3 Vespa yang singgah. Padahal saya juga tidak kenal, tidak tergabung ke komunitas juga. Dan di situ juga kurasa bilang, oh begini memang persaudaraan di kalangan anak-anak Vespa. Dan sampai ku memang menyala itu Vespa aku, baru juga pergi itu. Berarti kau aja yang kerja, enggak nabantu kok? Nah bantu. Oh, kukira ngeliati. Senteri. Dibantu sih. Oke. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjalanan Vespa di Kota Makassar itu ternyata sebuah benda yang memiliki perubahan makna dalam zamannya toh. Vespa itu yang awalnya dijadikan sebagai kendaraan dinas berubah menjadi simbol kemapanan kehidupan dan lain. Akhirnya merambah lagi ke subculture yang muncul tuh. Bagaimana di anak-anak muda mempertahankan itu dan lain. Jadi itu tadi bagaimana episode pada hari ini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan saya Fahmi Sukarta dari Musyawarah Arsip undur diri. Saya Ahmad Wahyudi dari Arsip Timur. Saya yang ambil Surya tadi. Terima kasih.